Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Farizal Trizulmi. Di video kali ini saya kedatangan Miosul ya, dengan kondisi sudah telanjang seperti ini nih ya. Pokoknya datang ini udah dibongkar, kabel-kabelnya udah seperti inilah. Ya, katanya sih habis dibenerin di bengkel sana yang jauh ya, bukan di daerah sini yang jauh. Pokoknya diantar ke sini sudah kondisi seperti ini. Dan kata awalnya mogok itu, jadi datang sini udah kayak gini ya. Jadi katanya itu mogok awalnya, sikringnya putus semua ya, sikring ganti sikring putus, ganti sikring putus. Terus katanya dibawa ke bengkel dan ditelanjangin ya, untuk perkabelan semua ditelanjangin tuh ya. Pokoknya datang udah kayak gini lah nih. Untuk bautnya ya udah masih di plastik tuh ya, masih diplastikin. Dan setelah saya analisa, saya cek semua perkabelan ya, pokoknya intinya dari pusat ya. Untuk apa namanya, jalur kabel semua sudah saya cek, dan emang ada yang konslet ya, dan udah saya rapihkan. Dan yang paling fatal ya, ini untuk bagian otaknya ya, otak dari motor ini ya. Jadi setelah saya cek kabel semua sudah normal, sudah saya sambungin semua. Ternyata untuk indikator nih ya, kunci kontak on. Nah, indikatornya ini nggak nyala ya. Nah, setelah saya cek nggak nyala, saya tes lagi ya, cek lagi untuk bagian in masuk jalur masuk ya, jalur masuk ke ECU. Ini ada arus positif 12 volt ya. Ini yang dari aki. Ini yang dari aki nih, yang 12 volt. Masuknya pokoknya dia ada dua tuh ya. Mana ini? Dua, nah ya. Ini yang 12 volt masuk dari aki, masuk ke ECU, dan ada yang 12 volt masuk ke ini ya. Ini yang coklat ini. Ini masuk dari kunci kontak ya. Kalau kunci kontak on, teng, ini nyala ya. Nah, berarti arus semua sudah masuk ke dalam ECU, tapi pada saat keluar ya, keluar ini ya, ini ke indikator ini mati ya. Ini nggak ada arus sama sekali di kontak, ini nggak ada keluar arus sama sekali ya. Sudah saya cek berkali-kali ya, saya sudah pastikan berkali-kali, dan masih tetap nggak mau. Saya cek terus, kemudian saya inisiatif ya, kebetulan saya mempunyai ECU ya, ECU ini ya, saya mempunyai ECU second ya. Ini punya teman ya, dan sekarang kita coba tes pakai ECU yang punya saya ya. Ini masih bagus ini ya, second tapi masih bagus. Nah, ini yang masih bagus ini ya, dimasukin ya. Nah, oke. Ini untuk ECU-nya, ini udah saya pasang ya. Coba kita tes kunci kontak ya. Jadi pada saat tadi kita menggunakan ECU yang punya motor ini, itu di kunci kontak on, injektor itu nggak dong sama sekali, dan indikatornya juga mati ya. Nah, sekarang kita coba tes tuh ya. Indikator sudah nyala, berarti masalahnya itu sangat fatal ya. Ini karena konslet, cuma mungkin ada arus yang tabrakan, terus cuma dibiarin ya. Jadi alhasil konsletnya merusak satu buah ECU ya. Nah, ini kebetulan saya mempunyai ECU second ya, untuk memastikan nah ECU-nya rusak atau tidak ya. Jadi ini masalahnya di ECU ya teman-teman. Jadi kalau misalkan jangan main asal vonis ya, sebenarnya itu harus dicek, nggak perlu dibongkar seperti ini ya. Harus teliti dan ketenangan yang dingin ya, harus tenang. Jadi kalau masalah perkabelan itu harus teliti sekali ya. Nah, alhasil seperti itu ya tadi, karena mungkin ada yang konslet cuma dibiarin, jadinya ECU-nya yang jebol ya, atau rusak, tidak mau nyala ya. Oke, nanti ini paling saya konfirmasi sama ownernya ya, gimana ECU-nya ini, karena ECU-nya motor ini itu mati ya.
Kebetulan saya punya second ya, kalau mau bayarin ya nggak apa-apa ya, kalau misalkan mau cari ya silahkan, terserah ya. Untuk harga ya, kira-kira harga ecunya ini sekitar 600-an lah ya dulu ya, dulu. Kalau sekarang mungkin ya 700-an lah ya, mungkin ya, karena saya sudah lama nggak beli ecu jenis motor Mio Soul GT ini. Oke ya, jadi fix masalahnya hanya di ecu ya, karena ada yang konslet jadi ecunya jebol ya. Oke, mungkin itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk meninggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.